Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Sobat Peradilan, kembali lagi bersama saya Rio Fitri Susanti, host Sapa Pacitan. Kali ini kita bersama narasumber kita, Bapak Panitera Muda Hukum, Bapak Imam Rahmawan. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Mbak Rio, selamat pagi Sobat Warga Peradilan di mana saja Anda berada. Selamat pagi, tetap semangat walaupun dalam suasana puasa Ya, tapi tetap semangat ya. Gimana kabarnya Pak Imam pagi ini? Alhamdulillah baik Mbak Rio. Udah siap Pak untuk kita sharing-sharing hari ini? Siap, kita akan berikan sharing terbaik untuk para Sobat Peradilan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait uang titipan nafkah. Langsung saja ya Pak, kita mulai. Pertanyaan pertama, apa ya Pak yang dimaksud dengan uang titipan nafkah itu Pak? Uang titipan nafkah adalah uang milik termohon yang dititipkan oleh pemohon di pengadilan, karena uang tersebut sampai saat ini belum diambil oleh termohon. Lalu untuk bentuk titipan nafkah Pak, apa hanya berupa uang saja Pak? Untuk titipan nafkah yang di kami memang tidak hanya uang, ada juga emas atau barang mulia yang lain. Ya, selama ini yang ada di kami memang baru berupa uang dan barang mulia, dan tidak menutup kemungkinan juga ada barang yang lain yang dititipkan kepada kami. Tapi untuk sementara ini yang lebih dominan uang ya Pak ya? Iya, sementara ini yang lebih dominan uang, dan ada beberapa yang perhiasan juga memang. Kalau untuk nominalnya Pak, apakah bisa sampai ratusan juta? Kalau nominal sampai saat ini yang masih tersisa tidak sampai ratusan juta. Kalau semua mulai yang di kami yang masih di catatan kami sejak 2023 sampai 2024 ini ada ratusan juta memang, tapi yang tersisa yang belum diambil di kami sampai saat ini tinggal puluhan juta saja. Tidak banyak sebetulnya. Kalau untuk ini Pak, penentuan nafkahnya itu ada acuannya Pak? Kalau penentuan nafkah sebetulnya untuk nafkah idahnya acuan yang saya tahu selama ini paling tidak mengacu pada UMR daerah, UMR daerah setempat. Tapi juga biasanya majelis juga melihat kemampuan dari pemohon, itu loh. Jadi kalau memang UMR mampu atau lebih, itu juga akan lebih baik, itu loh. Jadi paling tidak acuan kita satu kemampuan, dua diukur dengan UMR, kewajaran lah. Kita akan berikan kewajaran, kira-kira berapa kewajaran di daerah kayak Pacitan ya. Lalu untuk ini Pak, penyampaiannya, kan uang itu dititipkan ke kami di kantor pengadilan. Itu bagaimana kita menyampaikan ke pihak termohonnya bahwa mereka menerima uang nafkah tersebut? Sebetulnya sejak dari proses ketika pemberitaan putusan, para pihak dalam ini termohon sudah mengetahui sebetulnya kalau dapat uang titipan nafkah. Cuma uang titipan nafkah itu akan diberikan ketika ikrar talak sebelum ikrar talak diucapkan. Jadi selama ini uang akan dititipkan dulu melalui kasir, dan di kasir akan punya tanda bukti bahwa uang telah dititipkan. Jadi ketika pengucapan ikrar talak, pihak pemohon tinggal menunjukkan bukti saja bahwa uang nafkah yang dibebankan kepada pemohon sudah dititipkan melalui kasir di pengadilan. Kalau untuk ini Pak, yang misalnya para pihaknya itu selama persidangan tidak pernah hadir, itu bagaimana Pak? Ya. Untuk para pihak yang tidak hadir selama ini, kita juga sudah berupaya sebetulnya melalui jurusita. Mulai dari awal kita sudah berpesan kepada tim jurusita, kita mohon untuk meminta keberadaan termohon kalau memang tidak ada di rumah. Kalau memang
termohon ada di rumah ya kita minta konfirmasi nomor telepon, nomor WhatsApp dari termohon, biar selanjutnya kita mudah untuk berkomunikasi atau memberitahukan mengenai titipan nafkah ini bila tidak segera diambil. Kalau untuk nafkah tersebut tuh ada batasan waktunya nggak Pak? Sampai kapan harus diambil gitu? Maksudnya kalau nafkah tidak diambil Iya. ada batasan waktu? Enggak. Nafkah selama belum diambil tetap berada di pengadilan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, cuma kita juga akan terkendala jika ketika akan banyak titipan tidak segera diambil, ya di kami juga akan menjadi menumpuk. Iya. Cuma selama ini Pak Ketua mudah menginstruksikan kepada kami untuk kalau termohon yang tidak proaktif, justru kami yang proaktif untuk konfirmasi kepada mohon. Ya, caranya bagaimana? Kita komunikasi kepada pemohon. Kira-kira tahu enggak nomor dari termohon atau keberadaan termohon di mana? Kalau memang bisa komunikasi lewat media sosial dan seperti WhatsApp atau yang lain kita komunikasi. Kalau tidak bisa, termohon tidak tahu, ya kita kirim surat resmi ke alamat keberadaan dari termohon. Kita akan berikan surat resmi. Lalu untuk kondisi titipan nafkah saat ini Pak di pengadilan itu kondisinya mungkin bisa dijelaskan secara singkat, totalnya itu ada berapa titipan nafkah, ada yang sudah diambil berapa, yang belum diambil berapa, ada berapa perkara, mungkin bisa dijelaskan singkat Pak. Saat ini terupdate dari mungkin data nanti kita sampaikan ya, dari 2023 sampai 2024 2 hari yang lalu itu ada 113 perkara yang mendapat titipan nafkah. Yang belum diambil, kalau nominalnya semua ada berapa ratusan ya, 300-an lebih itu. Yang sekarang tersisa tinggal sekitar 86 perkara. 86 juta. Tinggal sekitar 40-an perkara yang belum diambil di kami. Oke. Untuk kesimpulannya, jadi uang titipan nafkah itu adalah uang yang dititipkan dari pemohon untuk diberikan kepada termohon. Ya. Seperti itu ya Pak. Ya. Itu karena termohonnya tidak hadir dalam persidangan, akhirnya dititipkan ke kami untuk selanjutnya kita sampaikan kepada termohon. Seperti itu ya Pak ya. Selain itu, untuk pengambilan mungkin termohon bisa menghubungi langsung pihak pengadilan melalui layanan informasi kita di nomor WhatsApp, ataupun juga bisa mengambil secara langsung di kantor pengadilan saat jam kerja. Nah, selain itu ada ini nggak Pak, pengambilan mungkin melalui transaksi online seperti itu atau harus ke pengadilan? Di era sekarang ini memang kemarin juga menjadi instruksi dari Pak Ketua, semisal termohon sampai saat ini tidak aktif, tidak proaktif berkomunikasi dengan kami, kamilah yang akan proaktif pada termohon. Jadi selain nanti bisa komunikasi dengan kami, kita juga surati juga. Untuk mempermudah sebetulnya sekarang ini, kalau memang benar termohon mungkin mendengar, mungkin tahu ada titipan nafkah, segeralah komunikasi dengan kami melalui line WhatsApp di 0851 7537 2929. Nah, nanti apabila sudah ada konfirmasi kepada kami, akan kita cross check, akan kita konfirmasi, akan kita verifikasi dulu, benarkah orang yang komunikasi dengan kami itu pihak termohon. Jadi akan kita verifikasi melalui satu data diri mereka, terus nomor rekening yang mereka punya. Kita verifikasi itu sah milik termohon, bisa saja kita transfer. Jadi tidak perlu repot-repot harus datang mengambil langsung. Bisa komunikasi dengan kami ya, untuk permudah, gunakan dengan bijak medsos kita. Untuk mempermudah medsos dalam genggaman akan lebih mudah
untuk kita berkomunikasi satu sama yang lain. Demikian juga kami, jangan lupa ya, untuk pihak termohon yang sampai saat ini belum mengambil, silahkan komunikasi dengan kami di line WhatsApp kami. Nanti titipan nafkah yang di sini dapat kita berikan kepada pihak termohon. Jadi memang nggak harus ke pengadilan, ke kantor pengadilan ya Pak, bisa juga melalui transaksi online asalkan data-data dirinya itu jelas, orangnya memang betul orang tersebut ya. Baik, terima kasih Pak Imam atas waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga dengan adanya podcast ini, uang titipan nafkah yang belum diambil oleh para pihak dapat segera diambil. Terima kasih Sobat Peradilan atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk terus mendapatkan informasi terupdate dari Peradilan. Sampai jumpa di Sapa Pacitan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.